Oke, kita akan bahas ya mengenai makanan apa aja sih yang wajib untuk ibu setelah melahirkan, terutama untuk 6 bulan pertama nih. Yuk. Kalau ibu pasca melahirkan pasti banyak banget tantangannya ya, karena ya apalagi terutama ibu baru ya, karena setelah melahirkan itu benar-benar butuh energi ekstra, energi untuk dirinya sendiri dan juga energi untuk dia bisa menyusui. Apa aja yang bisa kita lakukan ya, terutama dalam hal makanan ya, untuk menambah asupan makannya kita supaya kita juga strong dan bayi kita juga bisa sehat. Apa yang terjadi kalau ibu pasca melahirkan hingga 6 bulan? Ya pasti namanya melahirkan lelah ya, capek. Kalau melahirkan normal apalagi ya. Kemudian kalau untuk yang sesar ya mesti recovery-nya butuh ekstra yang lebih. Karena ada bayi yang baru, jadi ya stres aja karena kan nggak pernah, apalagi ibu yang baru ya nggak pernah melihara bayi ya, anak makhluk hidup yang baru, gini harus digimanain, gimana cara merawatnya, mulainya dan sebagainya, nggak bisa istirahat, kita harus on terus karena bayinya nangis kalau nggak dikasih ASI dan sebagainya, itu kita membuat kita stres ya, apalagi ibu-ibu yang baru. Di samping diri kita sendiri ya, recovery diri kita sendiri, kita juga harus ready untuk supply ASI ya. Jadi gimana caranya supaya ASI-nya ini keluar dan lancar, kan benar-benar sesuatu yang apa ya, baru ya, aduh stres banget dan harus ready kayak gitu. Nah teman-teman tenang aja, nggak apa-apa, itu kan memang suatu hal yang harus dihadapi karena itu pertama, jadi kita merasa ya nggak tahu apa-apa, tapi kalau udah tahu ya biasa aja gitu kan, malah nikmat ya, nikmat banget gitu loh, karena merasakan sebagai seorang ibu ya. Kalau yang lain kan belum tentu ya kan, makanya disyukuri aja ya. Kemudian kita lihat nih masalahnya, kalau untuk pulih ternyata ibu itu butuh zat gizi tertentu. Jadi tenang aja teman-teman, kalau kita kelelahan, kita butuh recovery, kita stres karena ada bayi baru, kita butuh makanan untuk suplai ASI, tenang aja, ternyata itu bisa diatasi dengan zat gizi tertentu. Apa aja sih zat gizinya? Yang pertama, kita butuh tambahan energi nih teman-teman, karena memang untuk recovery memang butuh ekstra energi ya. Kita juga butuh protein karena kita harus ready ya untuk memberikan ASI ya, membuat ASI terus kan gitu. Kemudian vitamin A, E ini kan untuk membalikan lagi tuh sel-sel yang rusak, yang telah hilang, itu dikembalikan lagi. Vitamin B kompleks supaya kuat lagi. Vitamin C dan Fe zat besi mengembalikan darah-darah yang telah hilang ya. Jadi mencegah anemia. Nah, kemudian vitamin D dan kalsium ini untuk tulang dan pembentukan ASI. Karena kan ASI juga butuh kalsium, vitamin D supaya pembentukan tulangnya si bayi. Tembaga, zinc, dan iodium ini zat gizi yang penting banget ya teman-teman, karena ini adalah namanya koenzim ya. Dia yang membantu untuk pembentukan sel-sel darah, mengembalikan lagi tenaganya kita, untuk metabolismenya kita ya. Dan gak kalah penting nih supaya anaknya cerdas, ya kolin dan DHA. Ya, ini udah saya bahas nih di nutrisi untuk gizi ibu hamil ya, supaya anaknya cerdas dan sehat ya. Jadi kolin sama DHA ini juga penting banget ya. Inilah zat-zat gizi yang kita butuhkan untuk bisa recovery lagi, supaya nggak lelah lagi, supaya semangat lagi ya. Yang tadinya sakit banget karena harus recovery dari sesar, ya kita akan kembalikan lagi. Yang tadinya stres banget, gimana sih supaya melalui makanan tadi ya, melalui zat gizi tadi ini, kita bisa mengelola stresnya kita melalui dari dalam tubuh. Bisa untuk suplai ASI, bisa ASINya lebih banyak keluarnya dan juga bisa lancar. Apa sih yang dibutuhkan? Kita bingung nih, kita harus makan apa aja? Ternyata dari semua ini teman-teman, kita bisa mengaturnya dengan makan yang seperti ini. Nasi kira-kira ya, atau karbohidrat yang lainnya, mungkin ada yang pakai sagu, ada yang pakai nasi jagung dan lain-lainnya. Silahkan ya, kira-kira dia 100 gram. 100 gram itu berapa sih? Kira-kira 5-6 sendok.
Nah, kira-kira seginilah ya. Sayurnya juga sama ukurannya dengan nasinya. Ini namanya isi piringku ya. Al-Gizi dan juga Kemenkes ini merekomendasikan makanan ibu menyusui itu seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena untuk bisa mencegah bayinya stunting, itu ibu juga harus menyediakan energi dan protein yang lebih untuk dirinya. Dan juga zat gizi lainnya yang dibutuhkan untuk bayinya. Nah, dia juga harus punya. Kenapa? Karena dari ASI, nanti ketika ASInya berkurang, zat gizinya, dia akan ngambil dari tubuhnya kita. Karena kan ASI itu diproduksi terus-menerus. Komposisi ASI itu sama. Mau dia ibunya makan banyak, makan sedikit, itu komposisinya ASI-nya sama. Yang terjadi permasalahan adalah si ibu. Kalau dia makannya sedikit, ya, sedangkan komposisi ASI itu sama, jadi yang diambil itu ibu, dari ibunya. Ya, zat gizi ibu itu diambil untuk ASI. Nah, kalau ibunya kurang, kan, dalam waktu yang lama, ya akhirnya ibu terganggu, dan komposisi ASI mungkin bisa saja terganggu karena udah nggak ada lagi dari si ibu. Dan itu, ya, mohon maaf, berbahaya sekali, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Makanya di sini kita kasih tahu cara makannya. Nggak juga makan yang berlebihan, makan ini, makan itu. Jangan juga, karena memang untuk fase ibu menyusui ini yang diperhatikan tuh dua kan, ibu sama anak. Nggak sembarangan ibu makan macam-macam yang aneh-aneh. Itu karena faktornya mempengaruhi nanti ke bayinya. Ini bayi kasihan juga gitu loh, karena ada sebagian zat gizi yang dia ngalir ke ASI. Ya, makannya juga harus dia atur ya, harus yang sehat juga. Kasihan dong bayinya, ya kan? Nah, ini ya kita kasih pandangan ya buat teman-teman. Kalau protein hewani dan nabatinya kira-kira 4 porsi per hari. Ini kira-kira 1 kali makan. Mungkin teman-teman bisa 4 kali makan, bisa, ya kan? Bisa 4 kali makan. Kemudian nanti kalau kurang lagi bisa menggunakan selingan, bisa. Kita lihat nanti gimana sih sebenarnya per hari itu gimana ya, visualisasinya itu gimana. Kita lihat ya, ikutin sampai habis. Yang nggak kalah penting adalah air ya, karena kita kan memberikan ASI. ASI kan kandungan utamanya juga air. Nah, kita juga harus menjaga asupan airnya kita supaya nggak dehidrasi. 1 hari ya, untuk 6 bulan pertama ini itu kira-kira 14 gelas per hari. Nah, batasi gula, garam, lemak, kopi, dan teh. Kok gitu? Saya kan lemes. Mau minum teh aja banyak-banyak. Sehari 3 kali, 4 kali. Teman-teman, kalau bisa minum teh itu sehari ya maksimal 2 lah. 2 gelas ya. Sama, kopi juga gitu. Kalau memang kita kebiasaannya minum kopi, maksimal banget sehari itu 2. Kenapa? Karena gula ini dia cuman hanya 1 jenis zat gizi aja ya, hanya glukosa. Sehingga nanti cepat sekali dicerna tubuh, cepat sekali menjadi naik gula darahnya. Itu yang kita khawatirkan, teman-teman. Sama dengan garam juga. Garam terlalu asin, efeknya nanti kemana-mana. Pengalaman sendiri deh. Saya pernah ya, dulu untuk yang anak pertama, itu makan yang asin-asin. Akibatnya apa? Bengkak kaki saya. Nah, itu menjadi pelajaran. Ketika dikurangin asinnya, sudah nggak ada bengkaknya lagi. Gitu juga dengan lemak, karena kan metabolisme kita ini diprioritaskan untuk recovery. Kalau bisa yang bagus-bagus aja gitu loh. Yang dimakan tuh yang baik-baik aja. Bukannya lemak nggak baik, tapi kita harus batasi. Berapa sih jumlah lemaknya? Kayak gitu ya. Apa sih makanannya yang paling baik ya? Paling baik adalah kita variasikan. 1 hari itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, lemak, vitamin mineralnya ya. Itu artinya kita makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Dalam 1 hari usahakan ada. Karena dari sini zat gizi yang tadi ini ada. Nah, ketika ini terpenuhi, maka kita akan cepat untuk recovery, cepat untuk udah gak stres lagi ya, supaya hasilnya lancar. Jadi kita happy. Ketika kita happy, hasilnya lancar, bayi happy. Kalau perlu ya, kalau memang nggak bisa sama sekali untuk sehari makannya ada unsur ini 5 ini ya, makan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, ya udah kita minum suplemen.
Cuman hanya saja memang suplemen ini untuk jangka panjang ya, karena kan suplemen ini kan sintetis ya, tidak seperti bahan makanan pokok. Kalau bahan makanan pokok kan memang alami, kalau suplemen kan sintetis gitu. Jadi memang nggak masalah sih minum suplemen sesuai dengan yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan. Hindari gorengan yang berlebih, pedas. Apa? Karena memang ya tadi kita harus batasi lemak tadi. Kalau makanan pedas itu memang ada penelitian yang membuktikan sebagian zat gizi yang kita makan itu mengalir ke ASI. Kebanyakan rata-rata yang makan pedas ya, ada sebagian zat gizi yang masuk ke ASI yang mungkin belum bisa dicerna oleh bayi. Akhirnya bayi diare, mengalami mungkin alergi atau apa. Itu yang kita jaga tuh seperti itu. Makanya makannya yang netral-netral aja lah. Tetap olahraga yang ringan-ringan ya untuk 6 bulan pertama ini, karena kita fokusnya untuk recovery kita ya, dan juga kita supply untuk ASI. Apalagi ASI-nya harus ASI eksklusif kan. Jadi full bayi itu makannya ya dari ASI. Jadi kita jaga ASI-nya berkualitas supaya apa? Supaya bayinya sehat dan gak stunting ya, juga cerdas. Itu yang paling penting. Kita juga harus berjemur teman-teman. Ajak juga nih bayinya berjemur juga. Untuk apa? Supaya mengaktifkan vitamin D-nya. Kita juga butuh nih, bayi juga butuh. Untuk apa? Tulang kita kuat lagi. Dia juga begitu. Positive thinking. Apapun yang kita lalui, sesulit-sulit apapun ya, mungkin kita mengalami baby blues, nggak seneng sama bayinya kita karena merampas kebebasannya kita ya, harus kita tidur enak-enak ya, harus merawat bayi, harus mengganti popoknya, harus ASI ya kan, harus repot ini itu. Tapi kita harus positive thinking ya. Oh, ini ada makhluk baru yang dititipkan ke kita, ini harapan baru kita ya, dan keluarga. Jadi inilah harus kita rawat dengan baik, kita beri nutrisi yang baik, kita berikan dia pembelajaran yang baik ya, supaya nanti dia penerusnya kita yang bisa bermanfaat bagi kita juga ya, bagi orang tua, bagi bangsa ya. Nah, ini adalah contoh menu dalam satu hari untuk ibu menyusui hingga 6 bulan. Pagi hari kita makannya seperti ini ya kira-kira teman-teman. Ya, ada nasinya, ada sayurnya ya, ada lauk nabati, lauk hewani, yang ini ada buahnya. Kira-kira porsinya seperti ini ya, sekitar 5-6 sendok makan. Ini adalah 100 gram. Jadi sekali makan itu seperti ini. Dan tambahan lagi, satu lagi. Jadi bisa 4 kali makan. Ini sebagai selingan ya. Itu isinya apa? Yaitu karbohidrat, bisa roti, bisa nasi, bisa kentang, satu protein hewani, bisa telur dadar ya, 1 butir telur, bisa juga ikan, bisa ayam ya, plus protein nabati. Misalnya ini adalah kacang polong, kemudian atau tempe atau tahu. Ini adalah porsi, ya ini untuk makanan selingannya, yang ini makan utama. Misalnya kita makannya jam 7. Kemudian jam 10 kok lapar sih, karena kan kita ASI. Ya udah makan aja seperti ini. Kemudian makan siang, sore kok kayaknya lapar, boleh tambah lagi yang ini teman-teman. Bisa kolak pisang, bisa juga bubur kacang hijau. Ini untuk menambah energi. Jadi dia porsinya untuk tambahan energinya bisa dari karbohidratnya ya. Karena kan karbohidrat itu 6 porsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Boleh ketika lapar lagi malam, biasanya kan malam kan lapar lagi, boleh dikasih seperti ini lagi. 3 makan utama, 2 makan selingan, plus 1. Ini tergantung dari kemampuan teman-teman. Kalau misalnya mau dikombinasikan, contoh ya, kita nggak harus makan seperti ini. Kita for combining ya, maunya makannya nggak bisa dicampur antara protein sama karbohidrat. Ya udah, kalian makan proteinnya dulu sama sayur untuk pagi. Tambah nih proteinnya dari yang siang, tambah untuk yang pagi. Nah, jadi akhirnya makannya 2 protein dan sayurnya 1. Kemudian siang, kalian makannya nasi sama sayur. Nasinya yang pagi dibawa ke siang, jadi makan siangnya nasinya lebih banyak, makan sayur. Begitu juga dengan makan malam, misalnya mau seperti ini silahkan, atau mau di switch silahkan. Gak harus seperti ini, kira-kira kita dalam satu hari bisa 6 porsi karbohidrat, untuk protein hewani nabatinya itu 4 porsi, sayurnya 4, buahnya 4. Ya, jangan lupa air ya, airnya lumayan nih teman-teman, 14 gelas per hari.
lumayan banyak ya, makannya, karena kan memang untuk recovery, apalagi proteinnya juga harus nambah. Untuk apa ya? Recovery kita. Ini adalah makanan untuk kualitas ASI, menjaga kualitas ASI apa aja supaya ASInya lancar, supaya ASInya bisa berkualitas. Yang jelas kita proteinnya kira-kira makannya daging, ikan, telur, ikan teri ya. Dan seterusnya. Bisa yang lain-lain. Tapi kalau udang itu dikurangin dulu ya. Udang itu mungkin siapa tahu bayinya alergi ya, hal-hal yang alergi, yang sering alergi kan udang, ikan. Ada beberapa ikan yang dikhawatirkan ada merkuri. Cuman di Indonesia itu jarang banget ya. Yang ada di beredar itu insya Allah aman lah. Kecuali memang benar-benar daerahnya sangat tercemar banget gitu. Tapi ya jarang lah di Indonesia. Biji-bijian ada emping, ada kuaci, kacang-kacangan, ada kacang tanah, kacang hijau, sayur berdaun gelap ya, daun katu, daun kelor, buah itu alpukat, kurma. Nah ini boosternya ASI. Teman-teman nggak usah susah-susah pakai booster ASI, kalian makan ini aja nih. Ini pengalaman nih, supaya perbanyak ASI ya, kualitasnya ASInya bagus, dikasih teri, emping, kacang tanah. 3 itu kayak cemilan gitu. Kalau misalnya nih cemilannya ini misalnya seperti ini, nah kalau saya mungkin cemilannya ini satu, tapi yang ini yang kacang hijau diganti dengan mungkin saya mau nyemilnya ikan teri dikit-dikit aja ya kan, paling ya hanya 1 sendok ya makan gitu kan. Emping kadang-kadang ya, kacang tanah kalau lapar kita makannya ini, cepet loh temen-temen, bener cepet banget booster ASInya. Bukan hanya cepat penuh ya, tapi si bayi cepat naik berat badannya karena ini adalah makanan-makanan yang berkualitas. Apalagi makan daun kelor, daun katu, ya, kurma. Nah, ini bisa dijadikan untuk selingannya kita. Nggak harus selingannya seperti ini. Nah, tapi kita bisa juga selingannya bisa ikan teri ini, dan juga sayurnya makan ini, buahnya ini, itu bisa. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk diri kita sendiri kita bisa recovery dengan cepat ya selama 6 bulan ini. Kita juga bisa mensuplai ASI bagus dan berkualitas supaya bayi kita sehat, cerdas, dan bebas nanti. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe ya, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin baru melahirkan, yang akan melahirkan ya, supaya bisa menghasilkan bayi-bayi yang berkualitas dan juga ibu-ibu yang sehat. Oke, terima kasih ya. Maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.